Halo gengs, Gocha. Dan kalau kalian lihat di belakang itu ada beberapa komponen PC yang kita bakal rakit hari ini. Seseru-serunya main game di gaming PC, lebih seru lagi kalau kita mencoba untuk merakit gaming PC-nya sendiri. Rakit PC itu bisa menyenangkan dan simple sebenarnya, as long as kalian ikutin step by step dan tahu peraturan-peraturannya. Jadi next time biar nggak usah suruh tukang di tokonya untuk rakitin PC buat kalian, biar kerasa PC-nya itu kayak anak sendiri karena kalian handle dari awal. Anyway, mau klarifikasi dulu kalau PC di belakang ini tuh bukan punya gua, ini punya temen gua. Dia minta gua bantu pasangin, jadi sekalian gua bikin video. Jadi ini adalah part-part yang gua bakal pakai di build ini yang harganya sekitar 20 juta. Gua bakal link komponen PC-nya di bawah kalau kalian pengen bikin sama persis kayak gini. Sebenarnya dengan 20 juta itu kalian bisa push lagi performance-nya. Gue sekarang pakai Ryzen 5 3600. Kalian mungkin bisa aja selipin Ryzen 7 mungkin yang 2700X biar dapat performance yang lebih, tapi pastinya kalian harus sacrifice di part-part yang lain. Gue pakai RTX 2060 Super dan gue yakin sebenarnya dengan budget segini kita bisa aja masukin RTX 2070 Super, tapi kita mungkin harus korbanin komponen-komponen lain. Contohnya kecantikan PC-nya. Nah, gue tanya temen gue ini apakah dia mau PC-nya itu estetik, dan ternyata dia mau. Jadi gue spend beberapa budgetnya untuk beli casing yang lebih bagus, power supply yang enggak ketchup and mustard, RGB fans, dan juga custom cable. Dan kalau kalian nggak peduli sama kecantikan, kalian bisa skip semua part itu dan mungkin juga beli case yang biasa-biasa aja dan taruh uangnya di tempat yang lebih penting kayak CPU atau GPU. Nah, tapi itulah yang bikin rakit PC ini seru. Beda-beda orang walaupun dengan budget yang sama, pasti ujung-ujungnya bakal hasilnya berbeda. Jadi ya menurut gue sih seru aja lihat orang lain rakit PC sesuai dengan pemilihan mereka sendiri. Nah, di video ini jadi kita bakal fokus gimana cara merakit PC dari awal sampai akhir. Nah, kalau kalian punya part yang beda sama gue punya, jangan khawatir karena prosedurnya itu 90% hampir sama dengan semua komputer. Oke, sebelum kita mulai, barang yang kita butuhkan itu adalah obeng dengan Philips head. Dan make sure kalian jangan kerjain di atas karpet atau even berdiri di atas karpet, karena itu bakal nge-produce static charge yang bisa ngerusak komponen kita. Kalian bisa pakai anti-static gelang kalau kalian mau, tapi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Selama kalian avoid karpet kayak gitu dan sebelum pegang komponen ya kalian raba-raba aja dulu tangan kalian di surface yang kayu atau metal, and it should be good. Dan kalau kalian punya binatang, anjing atau kucing, make sure aja mereka nggak ganggu kalian pas kalian merakit PC-nya. Oke, jadi kalau kita udah ready, kita bisa mulai merakit PC-nya. Step 1, unbox motherboard kalian. Pelan-pelan, pegang di sampingnya aja, jangan diraba-raba sana-sini, letakin di atas box motherboardnya. Next, kita bakal install CPU-nya. Ini juga sama, pegangnya di bagian sampingnya aja, jangan coba-coba pegang pin emasnya ini. Pegang dari samping itu udah paling aman. Kalau kalian lihat baik-baik, di salah satu sudutnya ada segitiga seperti ini. Ini yang kalian mau cocokin dengan segitiga di CPU socket yang ada di motherboard. Angkat levernya ini dan taruh CPU-nya dengan hati-hati. Jangan diteken, jangan digoyang-goyangin, hanya perlu taruh pelan-pelan gitu aja dan CPU-nya bakal masuk sendiri. Setelah masuk, make sure langsung kunci levernya lagi. And that's it, your CPU is installed. Kalau kalian pakai stock cooler yang dapat dari CPU, sekarang waktunya untuk pasang. Kalau kalian pakai liquid cooler yang kayak gini, enaknya ini menurut gua tunggu setelah motherboardnya masuk ke case-nya. Kalau kalian pakai air cooler, enaknya pasang RAM-nya dulu baru coolernya, karena air cooler bakalan ngeblok tempat RAM-nya. Karena gua pakai stock cooler, jadi gua bakal install sekarang. Pertama, lepasin dulu cooler bracket dari motherboard. Jadi stock coolernya udah ada thermal paste, jadi nggak perlu tambah lagi. Kalau kalian pakai cooler lain, biasanya nggak ada thermal paste pre-apply, jadi kalian harus tambah sendiri. Make sure thermal paste-nya itu cuma di salah satu komponennya aja. Jadi kalau udah taruh thermal paste di CPU, nggak perlu taruh lagi di cooler, dan juga sebaliknya. Taruh coolernya pelan-pelan dan make sure lubang skrunya sejajar dengan skru di coolernya. Setelah itu tinggal dikencengin dan make sure untuk pakai sistem silang. Kalau kalian mulai dari sini, next pindah ke skru yang ini untuk make sure tekanannya stabil. Dan jangan skru terlalu kenceng, make sure aja semua sisi itu tekanannya sama. Setelah selesai, ambil kabel kipasnya dan langsung aja colok di CPU fan yang biasanya terletak di sebelah slot RAM. Sekarang kita move on ke RAM. Kalau kalian pakai 2 stick dan motherboardnya cuma punya 2 slot, dan simple aja tinggal dipasang. Tapi kalau ada 4 slot dan kalian pakai 2 stick, make sure kalian masukin di A2 dan B2 untuk ambil benefit dari dual channelnya. Biasanya itu selalu di slot nomor 2 dan nomor 4. Atau kalau kalian ragu, kalian bisa cek buku manualnya. Sebelum dimasukin, make sure dulu buka dulu slot RAM-nya. Beberapa motherboard bisa dibuka di dua sisinya.
Kalau kayak motherboard yang gua pakai cuma bisa buka di satu sisi. Kalau kalian perhatiin di RAM itu selalu ada yang bolong kayak gini, make sure kalian cocokin dengan slot RAM-nya. Tekan RAM-nya di dua sisi sampai kerasa klik, dan lakuin ke RAM yang satu lagi. Kalau kalian ada M.2 SSD, tinggal lihat covernya seperti ini, make sure dibuka dulu dan bisa masukin M.2-nya di dalam. Karena gua nggak ada, jadi gua skip aja. Sekarang kita bisa mulai masukin motherboardnya ke dalam case. Sebelum dimasukin, kita mesti pasang I/O Shield-nya dulu di pinggir. Ada beberapa motherboard yang I/O Shield-nya udah terinstall di motherboardnya sendiri, jadi proses ini nggak perlu lagi. Untuk pasang, masukin aja dari bagian dalam, pastiin posisinya nggak kebalik. Tekan di bagian samping-sampingnya, dan jangan tekan di tengah karena bisa bikin bengkok. Pelan-pelan aja tekannya sampai semua sudutnya masuk. Di dalam case itu ada yang namanya standoff, jadi itu untuk motherboardnya bisa rest di dalam. Kalau motherboard kalian size ATX, biasa selalu ada 9 lubang yang kalian harus match dengan standoff di case-nya. Kalau kalian ragu, hitung aja ada berapa lubang screw di motherboard kalian. Karena motherboard gua butuh 9 dan case ini juga udah pasangin 9 dari sananya, jadi gua tinggal pasang aja. Make sure I/O-nya pas dengan I/O shield yang kita pasang tadi, dan perhatiin lubang-lubang di motherboardnya biar pas dengan standoff di case-nya. Kalau udah pas, tinggal pakai screw yang kecil ini dan kencengin semua sisinya. Ingat jangan screw terlalu kuat. Mumpung udah di sini, kalau kalian ada beli kipas third party, sekarang boleh banget buat dipasang. Kipas stoknya tinggal dilepas dan pasang kipas yang baru. Kalau kalian nggak ada rencana untuk ganti kipas, dan kipas stoknya nggak usah dilepas. Biasanya sih di belakang dan di atas itu jadiin exhaust, dan di depan itu intake. Jadi pastiin aja kipasnya ke arah yang benar. Cari colokan yang tulisannya ada fan, biasanya itu SYS fan, dan tinggal dicolok aja. Kalau kalian pakai kipas yang ada RGB, biasanya pasti ada kontrolnya juga yang kita harus pasang. Kipas-kipasnya bisa tinggal dicolok aja ke controller, dan juga kontrolernya nanti bakal dicolok ke power supply langsung pakai kabel SATA. Speaking of kabel SATA, sekarang saatnya kita pasang hard drive kita. Ada dua kabel yang kita butuhkan, yaitu power kabel SATA dan kabel SATA yang kecil kayak gini. Untuk semua case beda-beda, tapi pastinya ada tempat taruh SSD dan hard drive. Kalau kayak gua, tempat SSD-nya itu di belakang, super gampang aja, tinggal dilepasin dan pasang SSD-nya ke tempatnya pakai screw, dan pasang balik ke tempat yang tadi. Kalau hard drive, ini ada di bawah, cara aksesnya itu case-nya dibalik dulu dan lepasin screw-nya. Masukin hard drive-nya, kencengin pakai screw, dan balikin cage-nya ke tempat yang awal. Colok kabel SATA-nya di motherboard yang tertulis SATA. Make sure kalian jalurin kabelnya dari belakang supaya terlihat rapi. Sekarang kita bisa sekalian masukin power supply-nya ke dalam. Hampir semua case itu ada filter debu di bagian bawahnya, jadi pastiin kipas yang gede ini menghadap ke bawah pas di filter debunya. Dan tempat colokan dan power switch-nya itu menghadap keluar. Tinggal dikencengin pakai screw yang udah disediain. Kalau kalian pakai extension cable kayak gua dan power supply-nya nggak fully modular, ini harus dicolok ke kabel yang udah ada dari power supply-nya. Habis itu kita bisa colok ke motherboardnya. Start dari 24 pin kabel yang kayak gini, kabel yang terbesar, dan ini colok ke 24 pin soket yang ada di motherboard. Pastiin kabelnya dijalurin dari belakang, dan pastiin juga colokannya itu sampai rapet. Next, kita cari kabel yang ada tulisan CPU, dan ini masuk ke bagian atas di pojok kiri. Notice kabelnya bisa kepisah karena beberapa motherboard cuma butuh 4 pin doang. Make sure ini juga dijalurin lewat belakang, dan make sure colokannya itu rapet. Next, dari casing kalian pasti ada beberapa kabel, dan most probably kabelnya itu adalah kabel biru ini, kabel HD audio, USB, dan juga kabel kecil-kecil yang terpisah ini. Pertama, yang kabel biru ini untuk power USB 3 di depan casing kalian, dan ini masuk ke pin yang ada tulisannya USB 3. Biasanya ini ada di bawah motherboard atau di samping seperti yang gue punya ini. Next, HD audio ini untuk power colokan headphone di casing kalian. Dan ini masuk ke pin yang ada tulisan HD audio yang mestinya bakalan ada di pojok kiri bawah di motherboard. Next itu kabel USB ini untuk nge-power komponen USB yang lain. Ini masuknya ke pin USB 1 atau USB 2. Most probably juga ada di bagian bawah motherboard. Lastly, ini yang lebih rumit sedikit. Kabel-kabel ini untuk nge-power power button, restart button kalau ada, dan LED-nya. Menurut gua, kalian cek aja di buku manual kalian biar nggak salah. Karena untuk dikasih lihat dari video agak susah, gue juga bahkan double check dulu di buku manualnya sebelum gue pasang. Di manualnya seharusnya tertulis jelas kabel mana masuk ke pin yang mana, jadi make sure kalian ikutin aja and it should be no problem. Dan hal yang terakhir itu kita pasang adalah GPU. Pertama-tama lepasin cover yang di belakang ini. Biasanya selalu yang nomor 2 dan nomor 3 dari bagian atas. Beberapa case bisa tinggal dilepasin aja pakai screw, tapi ada beberapa case yang mesti dipatahin.
Jangan takut, patahin aja dengan cara goyangin pelan-pelan. Sebelum masukin GPU-nya, buka dulu tab di PCIe slotnya, habis itu tinggal dimasukin pelan-pelan sampai dia klik. Kalau ada part yang bikin kagok, kayak contoh di case gua ini, boleh dilepasin dulu biar masukin GPU-nya lebih gampang. Setelah masuk, kencengin pakai skru di bagian belakang. Cari kabel yang tulisannya PCIe dan colok ke soket yang ada di GPU. Beda-beda GPU butuh colokannya beda-beda, kalau kayak gua cuma butuh 8, ada yang butuh lebih dan terkadang ada yang nggak butuh sama sekali. Again, pastiin jalurin kabelnya dari belakang. And that's it. Kita udah officially selesai ngerakit PC-nya. Tapi sekarang the big question is, what now? Cable management itu salah satunya, tapi kita mending jangan kerjain ini dulu. Mending kita tes dulu kalau PC-nya bisa boot atau enggak. Colok power supply kalian dan nyalain switch-nya. Colok ke monitor, boleh pakai HDMI dulu, dan juga colok keyboard dan mouse. Dan nyalain komputernya. Cek juga apa semuanya nyala, kipas CPU, kipas GPU, dan kipas case-nya. Kalau kalian bisa lihat, kipas CPU gua ternyata nggak nyala. Setelah gue cek, ternyata colokan CPU-nya kurang masuk sedikit, benerinnya super gampang, tinggal ditekan sedikit, and we're good to go. Jadi make sure semua colokan kalian itu rapat dulu sebelum kalian mulai boot. Pas kita nyalain, abis itu kita pencet delete key berkali-kali sampai kita masuk ke BIOS. Di BIOS kita bisa cek komponen kita apakah terdaftar, kita bisa cek RAM kita, cek kipas kita yang nyala yang mana, RPM-nya berapa, CPU kita gimana, dan lain-lain. Dan kalau kalian bisa lihat semua komponen kalian di BIOS, itu adalah tanda yang baik. Next itulah install Windows, siapin USB file yang besarnya at least 8GB, pakai laptop atau komputer lain yang punya internet, dan pergi ke website Microsoft. Pencet download tool now, buka setupnya, klik next, pilih create installation media, make sure ini benar semua, klik next lagi, dan pilih USB file. Next, dan pilih USB file yang kalian colok. Habis itu tunggu sampai download selesai. Jadi biar irit waktu, make sure kalian kerjain ini sebelum rakit PC-nya selesai. Setelah itu, colok aja USB-nya ke PC yang baru kalian rakit, dan nyalain PC-nya. PC-nya pasti langsung sadar ada USB dan langsung bawa kita ke Windows installation. Nanti pas ditanyain CD key-nya, kalau kalian udah beli CD key-nya, bisa masukin sekarang. Kalau kalian lupa beli, bisa pilih I don't have key di bawah. Tapi ingat, kalian nanti mesti masukin CD key-nya. Habis itu pastiin kalian pilih versi Windows yang kalian beli. Kalau beli Windows 10 Home, pilih yang Home. Kalau beli yang Pro, pilih yang Pro. Habis itu kita disuruh pilih drive mana untuk install Windows-nya. Klik di custom install dan pastiin kalian install di drive yang tercepat. Kalau kalian ada SSD, install di SSD. Kalau misalnya kalian ada 2 SSD, satu normal SSD dan satu M.2, which is lebih cepat lagi dari normal SSD, pilih yang itu. Kalau kalian cuma pakai hard drive, mending stop dulu terus beli SSD deh. Oke, next kita biarin aja, dan sistemnya bakal ada restart, jadi kita tungguin aja. Kalau kalian kayak gue sering format komputer kalian, pasti step ini kerasa familiar. Kayak disuruh bikin Windows account, dan juga agree ke mereka punya privacy settings, bla bla bla. Nah, gue nggak tahu sih, ini mungkin cuma gue doang ya. Tapi, gue nggak suka sama sistemnya Microsoft. Sama ekosistemnya Microsoft lebih tepat. Contoh kayak OneDrive. No. Oke, story time. Kalau kalian nggak peduli sama story gue, kalian bisa skip ke detik yang ini. Oke, gue kan selalu pakai Lightroom. Dan gue nggak tahu kenapa Lightroom Catalog itu ke-save-nya di folder Pictures yang di OneDrive. Jadi kalau kalian tahu, Windows itu punya folder Pictures, Videos, Downloads, Desktop, hal yang normal yang selalu kita lihat. Dan OneDrive, mereka juga punya folder yang sama. Termasuk Pictures ini, tempat Lightroom Catalog gua ke-save. Gua nggak tahu kenapa Lightroom selalu pilih Pictures di folder OneDrive. Suatu hari gua kesel sama OneDrive, jadi gua disable. Gua matiin OneDrive-nya. Habis itu gua balik ke Lightroom untuk kerja. Tiba-tiba Lightroom nggak bisa dibuka. Katanya tulisannya Catalog not found. Terus gua pikir, oh iya, kan katalognya di OneDrive. Terus otak jenius gua ini pikir, kenapa gua nggak copy aja filenya dan pindahin ke folder Pictures yang bukan di OneDrive. Terus gue tinggal jalurin Lightroom-nya untuk pilih katalog yang bukan di OneDrive. Dan akhirnya Lightroom bisa dibuka. And guess what? Foto gue hilang semua. Kalau kalian tahu Lightroom, foto-foto yang kita import ke dalam Lightroom itu stay di dalam Lightroom. Makanya ada Lightroom Catalog. Jadi someday kalau kita mau edit lagi fotonya, kita nggak usah susah-susah import lagi. Semua settingan kita itu masih ke-save di dalam Lightroom-nya sendiri. Nah, feature ini berguna banget untuk kalau misalnya kita ada revisi kerja. Misalnya klien suruh, ini keterangan fotonya.
Jadi kita tinggal masuk ke Lightroom, kita tinggal turunin aja brightness-nya. Kita nggak perlu import lagi fotonya, apply preset, edit, you get the point. Nah, pas momen itu, gue harus revisi kerja. Dan semua foto kerja gue hilang. Gue panik, jadi gue pergi aktifin lagi OneDrive-nya. Dan aktifin OneDrive itu bukan sesimpel one click on off button gitu ya. Kita harus masuk ke setting, kita harus ngapain lah. Pokoknya ribet lah, gue aja sampai lupa gimana caranya. Jadi gue setelah Google gimana cara aktifin OneDrive, dan gue akhirnya coba aktifin, foto gue masih nggak ada. Bahkan gue masuk ke katalog yang di tahun 2016 sampai 2017. Foto college gue masih ada di sana. Terus malah jadi ngaco karena sekarang ada 2 folder yang berbeda. Dan disitulah momen gue makin benci lagi sama OneDrive. Dan overall Microsoft account gue pokoknya nggak pengen pakai. Nah, tapi gue nggak tahu cara menghindar dari ekosistem Microsoft tuh kayak gimana. Karena gue pikir untuk kita punya Windows, kita harus punya Microsoft account. Ternyata enggak. Nah, gue juga baru tahu berkat video dari Jace2Sense, which gue bakal link videonya di bawah. Dia ngomongin lebih detail tentang apa yang kita harus lakukan setelah kita rakit PC. Jadi kalau kalian pengen nonton, boleh nonton. Jadi triknya itu adalah untuk tidak connect ke internet pas kita melakukan instalasi ini. Jadi kalau kalian kayak gue, nggak suka sama ekosistem Microsoft, boleh ikutin step ini. Dan kalau kalian tetap mau masuk ke Microsoft Online dan masuk ke ekosistem mereka, mending ganti MacBook aja. Step berikutnya, klik I don't have internet dan make sure kalian nggak connect ke internet ya. Habis itu Windows bakalan tetap suruh kita untuk online karena mau kasih kita feature-feature ini. Big no, continue with limited setups. Habis itu ini tinggal kasih nama PC kalian dan set password. No, 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 no. Setelah selesai, disuruh sync ke other devices. No thank you. Dan akhirnya kita selesai setupnya. Pertama-tama, ayo kita cek dulu make sure semua hard drive kita kebaca. Nah, kalau kalian colok lebih dari 1 hard drive tapi yang lain nggak muncul, tenang, kita pergi ke search bar dan type disk management. Klik yang create dan format hard disk. Hard drive yang nggak ke-recognize itu warnanya hitam seperti ini, tinggal di right click, new simple volume, next. Gak usah terlalu bother sama ini, next aja unless kalian mau bagi 2 volume, which kita nggak bakal lakuin di sini, jadi next. Kasih drive letter dan kasih nama. Habis itu selesai. Dan sekarang drive kalian mestinya sudah kebaca. Tapi kita masih belum selesai, sekarang waktunya kita untuk connect ke internet. Once kalian connected, di search bar ketik update, terus cek ada apa yang perlu diupdate. Kalau ada, biarin aja dulu sampai update-nya semua selesai. Next, kalau udah selesai, cari model motherboard kalian di Google dan visit websitenya. Beda brand pasti beda-beda, tapi di sini under support, klik download dan disinilah driver yang kita perlu download. Yang pertama itu chipsetnya untuk CPU, habis itu audio driver yang biasanya sih Realtek, dan download LAN driver. Untuk NVIDIA GPU mesti download NVIDIA driver dan make sure kalian pilih GPU yang model kalian punya. Kalau AMD GPU, tinggal download AMD GPU driver dari websitenya. Masing-masing driver yang kalian download tadi pasti ada setup.exe, tinggal di double klik dan install aja. Dan kalau kalian ada RGB, make sure juga untuk download drivernya biar bisa kontrol warna-warnanya. Kalau kayak gua, ASRock itu namanya Polychrome Sync. Setelah selesai, step terakhir itu adalah restart PC kalian dan masuk BIOS lagi. Di sini kita bakal overclock RAM kita sesuai dengan yang kita beli. Di BIOS cari setting RAM kita dan cari yang namanya XMP. Enable XMP-nya dan RAM kita mestinya langsung jadi yang sesuai dengan yang diiklankan. Contohnya RAM yang gue beli itu 3600, sekarang dari 2133 jadi naik ke 3600. Tapi cek juga motherboard kalian bisa support RAM-nya sampai berapa, karena kalau kita push too far, sistemnya bisa nggak stabil dan bisa crash sana-sini. Habis itu kita bisa pencet F10, save, dan exit. Dan boom! Akhirnya kita selesai juga. Sekarang kalian udah punya a fully functioning PC buat gaming atau buat apapun itu. Kalau kalian mau tes benchmark untuk lihat skornya atau overclock GPU-nya dan CPU-nya, sekarang juga boleh. Tapi since gua nggak bakal overclock, kita sekarang bisa lanjut ke cable management. Alasan gua cable manage terakhir karena bayangin aja kalau kita udah susah-susah cable manage pas awal dan pas di boot ternyata ada yang salah, kita harus bongkar lagi dan cek kabelnya lagi. Jadi lebih enak untuk cable manage pas semuanya udah selesai. Oke, jadi itu aja prosesnya. Semoga kalian merasa video ini berguna dan selamat kalau kalian udah merakit PC kalian. Make sure kalian share video ini ke orang-orang yang
mau rakit PC-nya sendiri juga. Thank you banget yang udah nonton. Bye.